Apa hanya agama Islam yang paling benar di antara agama lainnya? Boleh dijelaskan dan minta perbandingannya Ustaz. Kebetulan ini pertanyaan anak saya yang di kelas 3 SD dan kebetulan juga sedang berada di sini. Apa benar seluruh umat manusia ini nantinya merasakan dahsyatnya kiamat meskipun sudah meninggal? Kita akan dibangkitkan untuk melihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana bila sudah wudhu sebelum tidur? Tapi kan Allah, saya bisa beberapa kali buang air kecil sebelum benar-benar tertidur karena banyak minum. Apakah harus mengulangi wudhu sampai akhirnya tertidur? Tentu ya, saran hadis tadi adalah bagaimana seseorang itu malah memang wudhu, tidur dalam keadaan wudhu. Jadi kalau antum masih yakin akan buang air kecil, ya tunggu wudhu. Pastikan akan ke kamar mandi ya. Kira-kira akan terpulas kapan baru wudhu. Walaupun dia sudah dapat pahala, tapi hadis tadi yang tentang malaikat akan bersamanya tidak dapat. Bagaimana cara tayamum yang benar Ustaz? Apakah 1 kali atau 2 kali mengambil debunya? 1 kali tepukan saja. 1 kali tepukan. Itu ada dalilnya surah Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah itu adalah surah nomor 5 ayatnya ayat 6. Jadi kita disuruh tepuk sekali saja. Dalam hadis juga begitu dijelaskan. Menepuk, dan menepuk ini tidak harus debu yang banyak ya. Kayak kita lagi di pesawat. Di kursi pesawat itu walaupun kelihatan bersih ada debunya. Pakaian kita ini sekarang Bapak Ibu walaupun kelihatan bersih ada debunya, itu sudah cukup. Jadi menepuk di atas meja, menepuk di kursi pesawat, di kursi bus, menepuk di pakaian sendiri atau di kereta api, semua bisa gitu kan, di dindingnya, itu cukup. Tepuk sekali saja. Dan tayamum itu pada saat ditepuk hanya 2 anggota tubuh yang diusap dengan 1 kali usap. 1 kali tepuk, 1 kali usap. Mengusap wajah sekali, kemudian mengusap tangan sampai siku, gitu kan? Sekali, cukup. Nggak ada kumur-kumur dengan debu, nggak ada kaki, nggak ada kepala, semua nggak ada. Memang begitu. Baca Al-Maidah ayat 6. Bagaimana seharusnya di saat puasa sunnah? Orang tua saya melarang puasa karena kami akan berkumpul dan makan-makan. Apakah saya batalkan puasa saya? Ya, semoga anak bungsu Ustaz sembuh. Baik, terima kasih. Tentu saja kalau memang ada acara keluarga gitu kan, dan orang tua kita memang menganggap ini adalah acara yang memang harus kumpul, kita akan bertemu sama teman-teman, sama sepupu, kerabat, memang makan tak masalah. Bilang saja saya akan puasa, tetap saya layanin. Oh enggak, kamu harus buka puasa, ya sudah ikutin orang tua, tak masalah. Tapi kan itu acara nggak mungkin setiap Senin Kamis kan? Masa setiap Senin Kamis ini luar biasa nih. Mas sekali saja. Jangan jadikan alasan itu. Ibu-ibu terutama ya. Sebab ada salah satu kerabat saya, anaknya itu Masya Allah dari umur 14 atau 15 tahun sudah puasa sunnah. Sampai sekarang hampir 30 tahun tidak pernah tinggalin Senin Kamis. Ibunya jadi penggoda. Jangan nanti kamu nggak tahan, nanti begini, buka puasa aja. Ibu masain ya, ibu buatin susu ya. Ini ibunya yang jadi syaitan nih. Mestinya dukung ibunya ikut puasa mestinya, gitu kan? Jadi tidak ada masalah. Orang puasa itu bisa beraktivitas ya, bisa melayani tamu. Hasan Basri rahimahullah itu seorang ulama tabi'in, kalau dia lagi puasa Senin Kamis, gitu kan? Dia sembunyikan, orang nggak tahu. Kemudian kalau ada tamu yang datang, pernah dia undang tamu di rumah hari Senin. Pada saat dihidangkan makan, orang-orang pada saat mau makan kan nunggu tuan rumah. Diambil sama dia segumpal makanan sambil dia, ayo makan mulai. Dimasukin di mulutnya sama dia. Orang kira dia nggak puasa. Terus dilihatin dia punya. Sebentar ya, terus dia ke belakang dibuang sama dia makanan itu. Terus dia kembali makan silakan. Jadi orang kira dia tidak puasa. Caranya dia bertahankan puasanya sampai begitu. Dia nggak nipu, karena memang dia mau tamunya makan, gitu kan? Supaya makan gitu. Seperti itulah. Yang penting jangan jadikan alasan ya Bapak Ibu sekalian ya. Artinya syaitan pasti akan goda kita. 1000 godaan. Dari mulai sahur sampai azan maghrib. Itu 1 juta godaan. Panaslah, hauslah, batal aja, sunnah lah, semua bisikan. Jangan didengar, sabar. Kita akan menang dari syaitan pas azan maghrib. Udah gak bisa buat apa-apa dia. Makanya kegembiraan pada saat itu. Ya. Puasa, gak ada orang mati karena puasa. Kecuali ajalnya datang. Sehat tuh puasa. Bagaimana hukumnya jika anak laki-laki mendapat 2 bagian hak waris, menghibahkan haknya untuk ibu dan adik-adik perempuannya, sehingga semua mendapatkan bagian yang sama? Kalau sudah dibagi, bagi dulu persis seperti apa yang dihukum syar'i.
Si laki-laki sudah dapat misalnya bagian dia 100 juta. Lalu dia mau hibahkan, setelah dia terima, ini 50 juta buat kalian bagi deh, nggak masalah. Tapi kalau dari awal sengaja dirayu, kesian ini si fulan, kesian si fulan, supaya ini anak laki yang merasa kesian lalu dikasih hak, ini nggak boleh. Itu sama saja egois, memang nggak boleh. Pembagian Allah buat ibu-ibu setengah, satu, laki-laki dua, harus memang hukum Allah. Ini patuh masuk surga nggak ini? Kenapa kau harus bantah hukum Allah? Nggak bisa. Karena memang ibu-ibu selalu aman di dua sisi. Sebelum menikah, ayahnya wajib nafkahi. Ayahnya meninggal, pamannya, saudaranya, wajib semua menafkahi. Setelah menikah, suaminya nggak pernah dikenal sebelumnya, harus memberikan hasil keringatnya. Aman selalu. Laki-laki enggak. Dia dikasih nafkah sama orang tua. Bapak-bapak sini, teman-teman sini, hanya wajib dikasih nafkah kita oleh ayah kita sampai balik. Selebihnya sunnah. Setelah kita bekerja pun, orang tua kita yang kita nafkahi, gitu kan. Balik semua. Istri dan anak yang dinafkahi. Maka wajar mereka mendapatkan dua bagian itu. Bagaimana kalau kita wudhu sebelum tidur, tapi sebelum tidur buang angin, lalu wudhu lagi, terus buang angin lagi? Ini syaitanin, godaan syaitan itu, waswas. Baca isti'adzah. Saya pernah mengenal haramnya membatasi jumlah anak apabila tidak ada udzur. Bagaimana jika suami hanya ingin punya 2 anak saja tanpa alasan syar'i? Bagaimana sikap istri? Harus patuh kan? Tentu saja diberikan, didoakan, diajak, dijelasin gitu ya, supaya memang dia bisa memahami masalah itu. Seperti misal kasus apa yang dikhawatirkan, anak ini juga cuma dititipin, kita coba merangkul dia supaya bisa mau gitu. Alhamdulillah kalau ibu ini malah berpikir untuk begitu. Biasanya bapak-bapaknya yang mau banyak anak, ibunya yang nolak gitu. Kalau terbalik ini sudah lebih ringan sebenarnya, karena biasanya fitrah laki-laki itu memang suka anak gitu kan. Memang fitrahnya dia suka, karena itu dinisbatkan kepada dia. Maka ibu bisa datang berdoa kepada Allah, lalu datangkan banyak argumen seperti misalnya anak ini juga akan dinisbatkan kepada kamu, nanti saya juga akan besarkan mereka. Nah, terus datangkan contoh-contoh orang banyak yang punya cuma 2 anak, begitu anak-anaknya sudah besar, sudah berumah tangga, akhirnya mereka sendirian di rumah. Orang yang punya anak banyak, Masya Allah, sampai punya cucu, anaknya masih ada di rumah yang belum menikah, masih menemani orang tuanya. Dan memang sunnah Nabi itu memperbanyak keturunan. Ibu-ibu juga yang masih malas punya anak ini tahu ya, peremajaan rahim seorang wanita itu tiap bulan Allah sebagai pencipta memberikan haid. Itu peremajaan standar, peremajaan maksimal yang bisa membuat tubuh lebih sehat untuk perempuan ya. Memang begitu berhubungan dengan masalah kondisi tubuhnya. Jadi untuk tubuhnya selalu sehat, bisa memberikan awet muda, itu memang peremajaan maksimalnya kalau melahirkan. Makanya ada nifas sampai 40 hari. Dia mirip sama haid, tapi haid cuma seminggu. Itu peremajaan maksimal. Memang sudah kuasa Allah itu, karena memang di perutnya ada rahim, gitu kan. Bagaimana jika kita bermusuhan lalu meminta maaf tapi dia tidak mau memaafkan? Apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Kita sudah lepas tanggung jawab. Yang sudah minta maaf lepas tanggung jawab. Maafin saya ya, saya memang buat salah. Kalau dia saya nggak mau maafin, baik. Apa syarat? Ada sesuatu yang kamu minta? Baik, saya mau maafin tapi kamu perbaiki nama saya. Oke, kita lakukan. Apa syaratnya gitu kan? Kalau kita sudah bilang apapun yang kau kasih syarat saya coba jalankan selama tidak melanggar agama. Oh saya nggak mau tahu, pokoknya saya nggak mau maafin, ya sudah. Tugas kita kalau diminta maaf kita memaafkan kan gitu. Kalau orang orang yang memaafkan dapat pahala, orang yang tidak memaafkan malah dia bisa berdosa kalau memang dia tidak memaafkan, tidak ada udzur syar'inya dia untuk menolak. Lain kalau misalnya memang kita masih punya hak tidak dikembalikan, baik itu harta atau apa, sebelum mau dimaafin itu lain, ada udzur syar'i. Apa hukumnya bunga dari simpanan uang di koperasi? Saya tidak tahu sistem koperasinya apa nih. Kalau akadnya adalah kita investasi, koperasi kah, BMT kah, apa saja, individu kah, kita taruh uang 1 juta dan ini memang diinvestasikan, dimasukkan dalam saham yang ada di situ, gitu kan, jual beli yang ada. Lalu kita bagi hasil, halal. Tapi kalau dia hanya sekedar titip pinjam atau titip simpan lalu berbunga, ini haram, riba, nggak boleh. Kan itu. Boleh diambil tapi dipakai untuk fasilitas umum ya. Bagaimana akhwat menentukan waktu berapa lama antara azan dan iqamah sebagai
penentu masih diperbolehkan melaksanakan sholat sunnah qobliyah. Ini ulama bahas tentunya. Durasi antara azan dan kalau memang dia dekat masjid dan dia dengarkan iqamah, berarti itu batasnya. Makanya jangan tunda awal waktu. Sebelum azan sudah wudhu, sudah berhenti aktivitas. Di HP sekarang Masya Allah ada jadwal sholat. Di-download gratis semua di Play Store bisa didapatkan. Semua jadwal sholat ada. Jadi bunyiin HP-nya akan terdengar azan misalnya. Kita tahu, oke lah. Jadi kita sebelumnya sudah wudhu. Begitu azan masuk kita langsung sholat. Gitu kan. Kalau ada masjid di sekitar rumah dan kita dengar iqamah, maka kita ikutin iqamah itu. Ikutin iqamah itu. Tapi kalau kita tidak dengar iqamah, maka durasinya ulama mengatakan jarak di zaman Nabi SAW antara azan iqamah itu bisa sampai 50 ayat. Kalau kita sampai mungkin 20 menit, setengah jam. Makanya biasanya Masjid Haram Mekah itu dan Masjid Nabawi Madinah biasa sampai begitu ya. Durasi kurang lebih 50 ayat, 20 sampai 25 menit atau setengah jam. Apa hanya agama Islam yang paling benar di antara agama lainnya? Boleh dijelaskan dan minta perbandingannya Ustaz. Kebetulan ini pertanyaan anak saya yang di kelas 3 SD dan kebetulan juga sedang berada di sini. Tentu saja, agama Islam itu bukan agama baru. Agama Islam bukan agama baru. Agama Islam satu-satunya agama yang Allah turunkan dari langit namanya Islam. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW sama namanya agama Islam. Agama Islam ini yang dibawa oleh para nabi-nabi isinya adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada semua yang Allah suruh imani termasuk nabi-nabi dan rasul. Waktu di zaman Nabi Musa alaihissalam, semua pengikut Nabi Musa dari Bani Israel yang beriman pada Allah, beriman pada Nabi Musa, beriman pada semua nabi sebelum Musa dan informasi yang nabi akan datang setelah Musa, Isa dan Nabi Muhammad SAW dikatakan dia muslim pada saat itu. Setelah datang Nabi Isa alaihissalam di lokasi dakwah yang sama, dan ini pernah saya jelaskan di Minhajul Muslim pada saat kita bahas masalah iman kepada Rasul-Rasul. Waktu Nabi Isa alaihissalam datang, maka semua dari Bani Israel wajib beriman pada Isa. Kalau mereka tidak mau, seperti kasus orang Yahudi. Orang Yahudi ini divonis oleh orang Nasrani kafir. Kenapa? Karena mereka mengaku beriman sama Allah tapi masih menolak Rasul yang datang setelah Musa. Sementara nggak bisa, harus beriman kepada semuanya, tidak terkecuali. Cuma memang dengan datangnya Nabi Isa, kita imani pada saat itu orang itu mengimani Nabi Isa AS, mengimani Nabi Musa, tapi Nabi Musa tidak lagi dipakai syariatnya. Karena Taurat sudah dihapus oleh Injil. Semua pengikut Nabi Isa pada saat itu yang beriman pada Allah, beriman pada semua nabi-nabi yang disampaikan oleh Nabi Isa dan sebelumnya, dan juga datang setelahnya Nabi Muhammad SAW dijelaskan dalam surah Shad, ya, dalam surah Safat kalau tidak salah ya, yang menjelaskan Nabi Isa mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad al-ayat. Dan ingat ketika Isa berkata kepada Bani Israel, ya, aku diutus untuk kalian semua membenarkan apa ada yang dalam Taurat, gitu kan? Tapi sudah dihapus dengan kitab yang saya bawa, Injil, dan menyampaikan berita gembira akan datang Nabi setelahku bernama Ahmad, Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang meyakini konsep ini, beriman pada Allah, beriman pada Nabi Isa, beriman pada semua nabi-nabi sebelumnya dan Nabi Muhammad yang akan datang, namanya Muslim. Umat Islam sekarang yang datang, kenapa gelar Islam hanya diberikan kepada kita? Kenapa yang mengaku pengikut Nabi Musa dikatakan Yahudi? Kenapa pengikut Nabi Isa dikatakan Nasrani, tidak dikatakan Islam lagi? Karena setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, bentuk keimanan yang bisa dapat status Islam mengimani Allah dan mengimani semua nabi-nabi dan rasul, tidak boleh dibedain. Termasuk Nabi Muhammad SAW dikatakan Muslim. Itulah gelar Islam kita dapatkan, dan Islam ini tidak ada bedanya antara orang bule, orang Afrika, orang Arab, orang Melayu, selama dia iman kepada Allah, iman kepada semua nabi-nabi dan rasul. Kalau ada di antara kita yang mengatakan Isa bukan nabi, kafir. Musa bukan nabi, kafir. Kita harus yakini mereka sebagai nabi. Kita harus yakin pernah turun kitab namanya Taurat dan Injil. Tapi hukum-hukum tidak lagi diterapkan, karena sudah ada Rasul yang datang terakhir. Ini sebabnya kenapa kita diberikan predikat Muslim, dan mereka sudah tidak lagi karena ada nabi yang ditolak oleh mereka. Ini bisa dibaca tentunya, ibu nanti bisa bacain anaknya. Sama-sama buka Quran di rumah. Al-Imran ayat 19, Al-Imran ayat 85. Ini semua menjelaskan tentang kebenaran Islam. Dan juga ada Al-Ma'idah ayat 3 menjelaskan kesempurnaan agama Islam di tengah-tengah ayatnya.
Apakah sama pahala atau tingkatan pahalanya antara sedekah untuk bangun masjid dengan sedekah pembangunan rumah marbot? Kalau dia bagian daripada masjid, mudah-mudahan saja ya, bagian dari masjid. Artinya bukan terpisah. Maka tentu insya Allah sama. Misal di sini masjid ini kemudian ada ruangan di dalam, memang kayak bangunan ini misalnya di dalam masjid, memang bagian masjid gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan masih sama gitu loh. Tapi kalau di luar terpisah, maka itu berarti pahala membangun rumah lain dengan pahala membangun masjid. Apa benar seluruh umat manusia ini nantinya merasakan dahsyatnya kiamat meskipun sudah meninggal, kita akan dibangkitkan untuk melihatnya? Tidak benar. Nggak benar. Jadi nanti orang-orang nanti hari kiamat, orang yang sudah meninggal jadi kuburan, nggak rasakan. Nggak ada pembangkitannya. Yang melihat itu sesuai dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi tidak akan terjadi kiamat, tidak akan menyaksikan kiamat itu semua bertabrakan satu sama yang lain ini, kecuali orang-orang yang buruk. Sebelumnya kan ada juga hadis yang saya jelaskan itu hari di tanda-tanda hari kiamat. Salah satu tanda-tanda hari kiamat yang terakhir itu sebelum terbitnya matahari dari timur, dari barat, gitu kan? Ada hadis yang berbunyi tanda-tanda kiamat Allah akan utus angin dari arah timur atau utara itu yang akan berhembus dan akan merenggut semua jiwa orang beriman. Sehingga kalau seandainya kalian orang-orang beriman berada di dalam jantung gunung, di tengah-tengah gunung, maka angin tersebut akan masuk dan merenggut nyawanya sampai tidak tersisa di muka bumi kecuali orang-orang yang buruk saja, orang yang kufur kepada Allah. Maka pada mereka lah terjadi kiamat. Apa itu kantara? Apa benar kantara berada di ujung sirat dan dekat surga? Sudah pernah kita jelaskan ini. Kantara itu berada memang di depan surga, gitu kan? Antara surga dan neraka. Sebuah tempat luas, lapangan di mana orang surga akan berkumpul menunggu satu sama yang lain. Setelah semua penghuni surga selesai hisabnya, sudah lewat sirat, sudah berkumpul di kantara, lalu Allah SWT membersihkan sisa-sisa masalah di antara mereka. Seperti misal, si A sama si B punya masalah. Misal si A pernah menggibah si B, sama-sama muslim, meninggal tidak sempat minta maaf. Di timbangan amal, si B datang menuntut si A di hadapan Allah. Ya Allah, ini orang pernah gibah saya. Baik, nilai gibah misalnya 100 pahala. Ditariklah 100 pahalanya si A dikasih kepada si B, gitu kan? Sekarang setelah selesai diambil pahalanya oleh si B, ternyata pahala si A yang tersisa masih loloskan dia masuk surga. Kan si B sama si A tadi punya masalah di timbangan ya. Tapi sekarang si B lolos masuk surga karena dapat pahala dari si A tambahan. Si A juga masuk surga karena setelah dikurangi pahalanya yang diambil oleh si B, tetap masih cukup. Dua-duanya ketemu di kantor. Nah ini orang-orang begini Allah bersihin. Suami istri yang pernah bertengkar di dunia, kemudian mereka sudah ditimbang amalnya, sudah saling menuntut, sudah selesai, ternyata masih sama-sama lolos. Itu dibersihin semuanya di kantor tempatnya. Setelah itu baru datang Nabi Muhammad SAW mengetuk pintu surga dan akan masuk bersama dengan umatnya. Anda baru hijrah, Alhamdulillah. Anda ingin bertanya, siapa ustaz-ustaz yang senior yang sudah lama berdakwah sunnah ini yang bisa Anda ambil ilmunya? Allahu alam. Saya tidak tahu semua yang senior siapa. Tidak ada senioritas dalam dakwah. Siapa di antara mereka yang berdakwah? Semua teman-teman ini dai, sama-sama dai. Nggak ada bedanya. Jadi jangan sampai dianggap oh ini karena ini lebih tua lalu ini lebih dalam ilmunya, belum tentu. Siapa di antara mereka menyampaikan ilmu yang benar, terima, gitu kan? Terima, insya Allah cukup. Dan ciri pengajian yang benar adalah pengajian sunnah ini kalau mereka mengatakan kalau Allah, kalau Rasul. Dari tadi kita begitu ya. Dari tadi kita, ini firman Allah dalam surah ini sabda Nabi SAW riwayat ini. Jelasin, tidak ada perkataan orang di situ. Ini semua pengajian-pengajian yang kembali kepada wahyu. Ikutin insya Allah pengajian begitu akan aman. Ini juga ditanya hal yang sama. Jangan tanya saya masalah nama orang, nama senioritas, tidak usah tanya seniornya. Siapa saja yang mungkin saja dai itu masih baru terjun di Jakarta 1 tahun, 1 bulan, mungkin baru berapa hari. Tapi ilmunya masya Allah, kapasitas ilmunya cukup, belajar dari dia. Apa hukumnya arisan? Jauhi aja kalau bisa. Arisan lebih baik dijauhi karena memang arisan itu sebenarnya hutang yang
diatur supaya kesannya bukan utang. Utang bukan itu? Utang. Kan itu. Orang itu kalau berutang dalam agama, kalau darurat baru boleh. Kalau tidak darurat nggak boleh, ya. Karena orang kalau mati punya utang, masalah. Ruhnya akan tergantung antara langit dan bumi. Dalam sebuah hadis dikatakan, dan arisan itu utang. Orang yang kena pertama misalnya, dapat pertama, maka dia jadi masalah utang. 14 orang yang dia punya utang 13 orang yang dia harus bayar setiap bulan. Apalagi kadang-kadang sering kali terjadi arisan ini digunakan memang untuk tanda kutip ya, berfoya-foya. Misal dapat pertama, dapat 15 juta. Bapak ibu-ibu, dibeli apa 15 juta? Mau syukur-syukur kalau dipakai bayar utang juga atau punya masalah. Enggak, beli tas, beli apa, nggak ada manfaat. Terus itu utang, bangga baru beli benda. Padahal sebenarnya tidak diperlukan, tasnya masih banyak. Lalu untuk apa? Lebih baik jangan. Saya tidak katakan haram ya, lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Satu-satunya yang dibolehkan oleh para ulama khusus masalah ini adalah kalau seseorang memang meniatkan bahwasanya arisan diadakan untuk ta'awun, untuk saling bantu. Memang dana diniatkan untuk sosial, ini loh, sosial tiap bulan kita nabung 500.000 untuk siapa diantara kita yang butuh bantuan dikasih. Nanti dia akan dikasih siapa yang mendesak butuh. Misal, oh si fulan ini betul-betul susah dia bantu kena anaknya sakit, kena si fulan, apalah, kasih. Nggak masalah, gitu kan? Nanti kalaupun dia tidak mampu membayarnya, maka itu dimaafin misalnya. Memang dianggap itu kegiatan sosial. Jangan dijadikan sebagai ajang keuntungan, karena nggak ada keuntungan di arisan. Keuntungannya apa? Utang kok itu. Bagaimana hukum undian? Dilihat undiannya untuk apa dulu. Kalau misal pertandingan ilmu, pengetahuan, lalu kemudian siapa yang paling bagus nilainya dapat hadiah, itu kan juga sama, undian tapi positif, artinya siapa yang lebih berprestasi akan dikasih gitu, seperti itulah. Masya Allah, nambah lagi. Saya sudah bilang jangan banyak nanya, ambil ilmunya, ulangi coba. Bawa ke rumah, amalkan, mati masuk surga. Nggak usah banyak tanya, rewel. Jadi kalau undian tadi sifatnya tadi ya, masalah ada orang yang prestasi lalu kemudian dikasih hadiah. Di situ mereka mengejar prestasi seperti pertandingan anak-anak ya, kecerdasan, tilawah Al-Quran, musabaqah Al-Quran, gitu kan, musabaqah hadis, dikasih hadiah itu nggak ada masalah. Tapi kalau undian ini adalah seperti misal sering di mall-mall tuh, dikasih atau di bank atau di apa, dikasih mobil, dikasih macam-macam ya. Nah ini dilihat. Kalau seandainya kata ulama, misal ada mobil ditaruh di sebuah mall, memang kita lagi perlu belanja situ, memang ada perlu, memang kita lagi ada hajat, kita harus beli di situ, beli di situlah, kemudian kita ada kertas undian lalu diikutkan, bukan karena targetnya mau kejar undiannya ya, memang kita kebetulan belanja, kemudian kita ada undian dapat 100.000, dapat 1 lembar kupon lalu kita ngisi, gitu ya. Dan ini sifatnya bukan targetnya undian, sekali lagi. Targetnya memang karena kebetulan kita belanja, dikasih isi kupon, isi saja, nggak masalah. Tapi kalau orang beli sampai numpuk-numpuk barang di rumahnya karena ingin ngumpulin kuponnya, ini nggak boleh, ini haram hukumnya. Karena sudah ada gharar di sini, sudah ada ghararnya, ya. Bagaimana hukumnya akhwat yang datang ke kajian dengan menggunakan Gojek, taksi dan lain-lain tanpa dengan mahramnya? Gitu. Ini sebenarnya ada hadis yang yang disebutkan. Ini riwayat Imam Bukhari. Kalau Nabi SAW pernah membonceng Asma binti Abi Bakar, iparnya, gitu kan? Ini bukan mahram. Tapi waktu itu memang keadaannya Asma radhiyallahu anha itu lagi bawa barang berat. Asma ini terkenal sangat bakti radhiyallahu anha dengan suaminya Zubair ibn Awam. Jadi dia bilang, dia ceritain, saya sangat bakti dengan suami saya,
Sampai saya mencuci bajunya, menyiapkan kebutuhannya, membersihkan rumahnya, mengurus anak-anaknya, sampai menggantikan sepatu kudanya. Dan saya juga sering mengambil air dari jarak tempat yang jauh. Jadi Asma kan sering ke sumur bawa air, radhiyallahu anha, saking ingin bakti sama suaminya supaya dapat ridha Allah gitu. Maka dia termasuk yang dimasukkan oleh para ulama kriteria istri yang memang maksimal mengejar surga dari suaminya. Ringkas cerita, dia pernah memikul barang-barang berat, Nabi SAW lewat dengan beberapa sahabat. Lalu Nabi SAW suruh Asma naik ke unta beliau. Jalanlah ke rumahnya. Zubair ini orang yang sangat pencemburuan gitu. Tapi karena Nabi yang suruh, jadi Asma naik akhirnya. Begitu sampai rumah Nabi, ke rumah Zubair, Zubair lagi ada di depan. Nabi SAW suruh turun Asma, begitu turun Asma ketakutan sama suaminya. Kata Asma, Rasulullah yang suruh saya naik tadi, gitu kan. Lalu kata Zubair sambil senyum, apakah saya cemburu dengan Nabi SAW? Mustahil itu. Nabi mau buat apa gitu, nggak mungkin. Gitu kan. Di sini ada sebagian ulama mengatakan, pada saat sebuah transportasi sudah tidak ada lagi kecuali itu, tidak ada lagi kecuali itu. Artinya memang yang lainnya malah lebih besar mudaratnya. Misal, kalau ada akhwat kita naik bus malah lebih berbahaya. Mungkin lebih dempet-dempet, lebih ada pelanggaran, tersentuh badan dan seterusnya, gitu kan? Kemudian dianggap ojek ini atau apalah namanya, Gojek sekarang dan seterusnya. Ini dianggap transportasi di depan umum terbuka, semua orang lihat, tidak ada sentuhan badan, tidak ada komunikasi terjadi. Ya, tidak ada batas antar saya ke sini, misal. Tidak ada komunikasi, berapa umurmu, tinggal di mana, segala ini nggak ada. Komunikasi syaitan, ini insya Allah nggak masalah. Karena waktu kasus yang lain kata ulama yang berpendapat ini ya, yang punya pendapat ini mengatakan sama kasus pada saat Aisyah radhiyallahu anha tertinggal di perang Bani Mustaliq, lalu diselamatkan oleh Safwan. Naik di atas untanya Safwan menarik unta tersebut ya, berdua. Tapi keadaan Aisyah akan kena mudarat kalau enggak gitu. Ya sendirian nggak mungkin, dan Safwan bertugas. Maka di sini dibolehkan gitu kan. Selama tempat umum dan memang transportasi yang lebih besar mudarat atau memang tidak ada yang lainnya. Kalau masih ada yang lain, alhamdulillah sangat bagus gitu. Seperti misalnya kalau akhwatnya bisa menunggangi motor misalnya ya. Kemudian ada di antara ummahat atau orang pengajian yang memang punya kelebihan rezeki, bisa membantu untuk menyicilkan atau memberikan motornya dicicil dengan dia. Nah, dalam Islam boleh ya. Jadi di sini ummahat dan akhwat kita yang punya kelebihan harta, itu bisa sebenarnya kita membuka sistem syar'i dengan cara misal ada orang yang tidak punya kemampuan, dia butuh transportasi dan berbahaya kalau dia tidak pakai transportasi karena umum ini agak berbahaya. Misal di antara akhwat kita. Kemudian datang dan berkata kepada seorang ummahat juga, saya butuh sekali motor, nilainya 15 juta. Saya mau beli motor tapi saya nggak ada duit. Bisa saya dibeliin nggak? Lalu si ukht yang kedua, ya, ini mengatakan yang punya uang, baiklah saya belikan. Tapi saya jual sama kamu 18 juta ya. Saya jual sama kamu. Sekarang barangnya belum dibeli. Tapi kesepakatan dulu dari awal. Ijabnya. Ada ijab qabul. Syarat jual beli ada ijab qabul. Ijabnya ini tak negosiasinya. Gini. Nanti kalau sudah setuju baru qabulnya. Gitu kan. Baru terjadi akad setelah itu. Maka kalau setuju misalnya si yang mau beli motor mengatakan baiklah, tapi saya nggak mampu, saya cuma bisa dapat pendapatan 2 juta per bulan, 1 juta saya bisa jadi 1 juta saya pakai kebutuhan saya. Yang pemilik modal mengatakan nggak masalah, bayar 1 juta. Berarti 18 juta 18 bulan. Terjadi transaksi halal, akadnya jual beli. Nggak usah KPR di bank. Yang pemilik modal bisa dapat keuntungan, yang butuh motor juga bisa dapat motor, gitu kan? Ini insya Allah boleh, nggak ada masalah. Apakah boleh jika sedang jam kerja kita keluar mengikuti kajian kemudian masuk kerja lagi? Nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali izin. Jadi maksudnya kalau lari ya, ini tugas kerja, lari aja deh keluar, gitu kan? Karena ini taklim, nggak boleh. Harus izin. Saya mau pergi ke pengajian jam sekian sampai jam sekian. Apa konsekuensinya? Oh nanti kamu harus ganti jamnya. Baik, saya ganti jamnya sebentar. 2 jam saya talim, 2 jam saya lembur, nggak masalah. Oh dipotong gaji kamu 2 jam, baik potong aja. Tapi transparan, saya mau ke pengajian di sini alamatnya. Buatin surat kalau perlu. Permohonan saya setiap hari ini misalnya Selasa hadir pengajian dari jam sekian sampai jam sekian saya harus tinggalin tugas itu di kantor. Kalau saya diizinkan maka saya akan ikut. Apa konsekuensinya? Ikuti saja. Misal dipotong gaji 2 jam, misal disuruh ganti lembur, oke, jalanin. Tapi jangan tiba-tiba keluar.
Nah, boleh, haram itu, menyita waktu. Ingat, kalau akad kita jam 7 pagi masuk, jam 5 sore keluar, telat 5 menit saja, 7.05 datang 5 menit nggak halal gajinya. Hati-hati. Al-mu'minuna ala syurutihim, kata Nabi SAW. Orang mukmin harus tepat dengan kesepakatan. Nah, boleh enggak? Kalau sebentar ini sudah terlanjur, pulang ke sana sampaikan, saya tadi ikut kajian karena saya ingin dapatkan ilmu jam sekian sampai jam sekian. Saya tidak sempat izin. Apa konsekuensinya? Saya bisa dimaafin enggak? Dan ini mungkin saya akan kerjakan, mungkin setiap Selasa saya akan ikut pengajian, misal contoh. Gitu kan? Apa yang saya harus lakukan? Baik, ajukan ini, ajukan itu, ikuti aja syaratnya. Jadi resmi, selesai, nggak ada masalah. Apakah wanita haid tetap bisa wudhu sebelum tidur dan selalu jaga wudhu? Wanita haid dan nifas yang mereka tinggalkan hanya yang dilarang saja. Apa yang dilarang, Bu? Sholat, puasa, dua ini induknya. Selebihnya menyentuh fisik Al-Quran kalau murni Al-Quran. Itu selebihnya. Berhubungan biologis di kemaluan dengan pasangan. Ini lebihnya dua. Tapi intinya yang umum puasa sama sholat. Selain daripada ini, wudhu sebelum tidur, baca zikir pagi sore, jenguk orang sakit, datang dalam majelis ilmu, semua boleh. Yang dilarang saja ditinggalkan. Termasuk fatwa ulama, boleh wanita haid masuk masjid ya. Itu fatwa terakhir boleh. Asal dia tidak mengotorinya. Dan kalau dia lagi sholat, kan sekarang alhamdulillah tidak seperti dulu ya. Sudah ada pembalut, sudah rapi, sudah segala. Dan juga kalau lagi sholat dia nggak boleh mutus shaf. Jadi misalnya kalau lagi waktu sholat harus minggir ke pinggir, ke belakang biar yang lainnya. Ini juga banyak terjadi kalau sholat id. Sholat id itu saya sarankan kalau di sini jadi panitia, usahakan untuk wanita haid dan nifas dikasih sendiri di belakang. Mereka nggak memutus shaf karena sering kali kalau sholat id itu bolong-bolong, gitu kan. Penyampaian sebagian ummahat mengatakan itu sampai bolong-bolong ustaz shafnya di belakang. Kami di laki-laki depan memang tidak lihat ya. Tapi ini penyampaian seorang ummahat yang mengatakan pada saya, maka saya bilang itu tidak boleh. Maka panitia semestinya membuatkan misalnya dikasih ada tanda warna kuning, ditulis itu. Atau ada panitia yang sedang menyambut orang yang mau datang, tolong ibu-ibu yang lagi haid atau berhalangan di belakang sekali di tali warna kuning misalnya. Atau di lokasi yang dikasih tanda ini, mereka ngumpul di situ supaya tidak memutus shaf. Memang dia ngomong, dia sampaikan, panitia juga ingatin, kan biasanya sampaikan tata cara sholat kan, laporan idul kurban misalnya, maka dibahasakan, tolong ibu-ibu yang berhalangan di belakang, tolong kerjasamanya agar shaf sholat tidak terputus. Maka itu diingatkan, kalau tidak putus shaf sholat insya Allah tidak masalah. Manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang berbeda-beda tergantung tingkat keimanannya. Apakah bisa seorang meminta untuk bersama jika berbeda surga? Tentu saja nggak bisa kecuali suami istri. Ya, kecuali suami istri itu kemungkinan ya suaminya akan mengangkat derajat istrinya. Ya. Atau sebaliknya, nah, itu bisa terjadi. Tapi kalau selain daripada ini nggak bisa. Cuman bertemu bisa. Bertemu. Misal ada saudara kita, masya Allah ibadahnya luar biasa, kita kurang. Nggak bisa kita minta sama dengan dia. Resiko siapa suruh malas. Ya harusnya rajin. Apakah sahih kawan yang soleh akan bertanya kepada Allah Ta'ala mana sahabatnya, menanyakan sahabatnya waktu di dunia yang sholat bersamanya, jikalau kawannya ada di neraka, kawan yang soleh akan menolongnya masuk ke dalam surga. Sahih. Sudah kita sebutin ini waktu bahas masalah neraka, masuk dalam syafaat orang-orang beriman. Itu ada, kalau pegang bukunya bisa dilihat di bab-bab terakhir sudah kita bahas masalah itu. Jadi nanti akan ada orang-orang yang beriman pada Allah di surga, lalu Allah bertanya padanya, ya, apakah kalian sudah puas? Lalu mereka mengatakan, ya Allah masih ada teman kami yang belum kami temukan, gitu kan? Yang dulu sholat bersama kami. Kemudian kata Nabi, kata Allah SWT, pergilah ke neraka dan ambillah mereka. Tapi nanti masuk ke surganya sesuai dengan kadar amalnya dia. Bukan berarti akan sederajat dengan temannya yang soleh itu. Karena semua orang beriman akan masuk surga ya. Tentu syaratnya muslim. Biar sahabat dekatnya kalau kafir nggak bakal bisa. Ini hanya orang Islam.